you're the lucky one. My sweetheart, where are you? I need someone to spend time with. Hai guys. Jadi kita udah ada di Taman Proklamasi. Tada. Halo guys, perkenalkan saya Naisa Aureliana Putri dari absen 28. Halo guys, perkenalkan nama aku Maulita Raisya Hermawan dari absen 21. Halo, nama saya Abiza Ibrahim dari absen 14. Ini siapa? Halo, nama saya Muhammad Ahmad Zaidan dari absen 23. Halo guys, perkenalkan nama saya Raditya dari absen 30. Yuk, langsung aja tonton video ya. Nah, saat teman-teman pergi ke Taman Proklamasi, pasti teman-teman itu pada salfok ya sama patung-patung yang ada di belakang ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kedua patung itu adalah sosok dari Pak Soekarno dan Pak Hatta. Nah, fun fact-nya, patung-patung ini dibuat oleh Bapak Sunario yang berasal dari kota Bandung. Dan patung ini terbuat dari perunggu asli loh teman-teman. Dan pembuatan patungnya butuh 2 tahun. Wah, bukan waktu yang singkat ya. Dan alasan patung ini dibangun dengan alasan mengenang jasa Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Oke teman-teman, di lokasi ini Presiden Soekarno tanggal 1 Januari 1961 melakukan pencangkulan pertama untuk pembangunan tugu. Di belakang saya ada Tugu Petir yang kemudian disebut Tugu Proklamasi. Tugu ini berbentuk bulatan, tinggi berkepala lambang petir. Seperti yang di atas itu seperti lambang perusahaan listrik milik negara atau PLN. Lalu tulisannya dicantumkan tulisan tulis, disinilah dibajatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Seperti itu kira-kira tulisan yang tertulis di sebelah patung Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, jadi alasan kenapa tadinya tempat ini yang merupakan rumah Soekarno namun dijadikan sekarang menjadi Taman Proklamasi adalah karena beberapa alasan yang dimana rumah Soekarno dipakai untuk hal-hal yang tidak baik seperti ritual mistis dan semacamnya yang dimana tidak baik untuk rumah Soekarno ini karena saat itu beliau sudah tiada. Alhasil rumahnya pun dirubuhkan dan dijadikan sebagai Taman Proklamasi untuk mengenang sang presiden, sang proklamator, yaitu Presiden Soekarno-Hatta. Jadi seperti itu. Jadi kita masuk ke ruangan yang pertama. Di sini kita bisa melihat headline-nya Bumbu Dapur Senilai Emas. Jadi sebelum Indonesia Proklamasi sempat ada titik di mana Asia ini melahirkan cikal bakal dari perbankan di Nusantara yang ini di mana rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak beberapa tahun silam. Lalu dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini ke Venesia, lalu dijual kembali ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Nah, halo teman-teman, mungkin teman-teman penasaran dengan bangsa Eropa tuh ngincar rempah-rempah di Indonesia apa aja sih? Di sini ada contohnya nih sama rempahnya. Yang pertama ada cengkeh sebagai komoditas utama yang diincar oleh bangsa Eropa. Cengkeh ini paling diincar oleh bangsa Eropa karena dia tuh nggak bisa tumbuh di negara mereka. Lalu di sini ada buah pala atau buah gajah mada. Lalu di sini ada lada dan selanjutnya sih ada kayu manis.
rempah tumbuhan ini tuh nggak bisa tumbuh di negara mereka. Jadi mereka tuh nyari di negara mana yang bisa ada rempah-rempah dengan begitu banyak. Nah, teman-teman tahu nggak sih jalan panjang menuju kemerdekaan versi menurut yang ada di Bank Indonesia ini? Jadi, karena Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang sebelum merdeka, Republik Indonesia yang masih belia waktu itu diganggu oleh beberapa agresi Belanda sebelum kesepakatan damai ditetapkan. Nah, kemudian akibat dari masalah itu, revolusi industri dan persaingan negara-negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahannya di mana? Di Indonesia. Dan kemudian di Hindia Belanda, penguasa melakukan tanam paksa, yang dimana teman-teman tahu tanam paksa itu ada dua, ada dari Jepang yang namanya Robusta dan dari Belanda yaitu kerja rodi. Nah, kemudian sistem yang menguntungkan ini bagi pihak lainnya justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda. Maka politik etis pun dihadirkan dari sinilah bersemi gerakan kebangsaan Indonesia sehingga menuju jalan panjang ke kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah masa Hindia Belanda. Teman-teman tahu gak sih sebuah novel yang bisa mengubah daerah jajahan? Jadi itu novelnya adalah novel Max Havelaar karya Multatuli. Jadi pada tahun 1800 Kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari bangsa Virchen. Gubernur Jenderal Johannes van der Goes menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Hal ini adalah dilakukan untuk mengisi kas negara yang terkuras karena Perang Jawa. Sistem ini dilakukan dengan cara mewajibkan penduduk Jawa menanam kopi, teh, tebu, dan juga tembakau. Hal ini juga dimanfaatkan karena sangat menguntungkan Belanda, tapi menyengsarakan rakyat itu sendiri. Ketika berita ini sampai ke Belanda, antara lain berkat novel Max Havelaar karya Multatuli, politikus dan rakyat Belanda pun marah. Akhirnya, politik etis yang diterapkan pada tahun 1901 hingga 1942 atau pasukan Belanda menyerah kepada Jepang. Politik etis ini diperkenalkan untuk memperdayakan rakyat jajahan, tetapi kemajuannya itu pun sangat lambat. Di sini dari masa pendudukan Jepang, nah selain menjalankan tugas militer tentara penduduknya, nah militer Jepang juga mengeluarkan yang namanya uang invasi. Nah, jadi pada masa ini bank-bank Belanda dan Inggris itu ditutup dan diganti oleh bank-banknya Jepang. Nah, jadi pada 1944 yaitu Jawa Hokai atau tentara pribumi itu membentuk Fond Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk perang Asia Timur Raya. Nah, setelah Jepang menyerah, dana ini digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 17 Agustus 1945 ada tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat esok hari ya, tanggal 18 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi saat merdeka itu Indonesia tuh belum punya bank sentral. Berkat amanat dari UUD 45 dibentuklah bank yang membuat dibentuknya bank sentral atau Bank Indonesia, yaitu yang bertugas untuk mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan peredaran uang. Dalam pelaksanaannya, bank sentral itu dibentuk oleh Yayasan Pusat Bank Indonesia. Itu dananya diperoleh dari Fons Indonesia. Fons Indonesia tuh kayak semacam organisasi yang mengumpulkan atau menggalang dana dari rakyat Indonesia yang kayak dari kesultanan, kerajaan itu mengumpulkan dana lalu dijadikan satu untuk mendanai biaya kemerdekaan Indonesia. Kemudian bergabunglah dengan Bank Negara Indonesia atau BNI pada Agustus 1946. Hai guys, so kita udah di Museum Sejarah Jakarta. Pakai HP siapa?
Stasiun Jakarta Kota. Jadi Stasiun Jakarta Kota ini dibuka pada tahun 1929. Nah, Stasiun Jakarta Kota ini adalah pusat transportasi yang sangat penting di Jakarta dan sekitarnya. Stasiun Jakarta ini juga perannya sangat penting atau menonjol pada masa menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang pertama ini adalah pusat penghubung wilayah. Stasiun Jakarta Kota ini menjadi terminal utama kereta api yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota lain di Pulau Jawa seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Dalam konteks kemerdekaan, jadi yang pertama ini setelah proklamasi, penyebaran berita kemerdekaan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan kereta atau stasiun Jakarta Kota ini yang terpusat di sini. Lalu surat kabar seperti Suara Asia dan dokumen penting proklamasi diangkut melalui Jakarta Kereta Api ke berbagai daerah untuk menyebarluaskan informasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya itu mobilisasi dari stasiun Jakarta. Nah, jadi para pemuda yang ada di luar Jakarta menggunakan stasiun Jakarta Kota itu untuk menuju ke Jakarta untuk bergabung kepada perjuangan kemerdekaan. Sebaliknya, para pemuda dan pejuang yang ada di Jakarta ini menggunakan kereta ini untuk keluar daerah untuk membantu perlawanan peran yang ada di daerah di luar Jakarta.